Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita muji Allah Subhanahu wa taala karena ialah yang pantas untuk dipuji, karena Allah lah yang menyediakan seluruh fasilitas, dan hidayah dan inayahnya juga adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan manusia dari kejahilan, dari kebodohan. Beliau telah mengantarkan semua manusia ini yang beriman dan mengikuti sunnahnya pada kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya manusia tetap berada pada kebenaran Quran dan sunnah itu, insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Lewat mimbar yang mulia ini, sebagai khatib kami mengajak kepada diri kami dan kepada Bapak dan saudaraku sekalian, jemaah Jumat berbahagia, untuk senantiasa meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan ketakwaan itulah sebaik-baiknya bekal yang bisa menyelamatkan kita ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di awal khutbah tadi telah kami bacakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi wa rizquha. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, maksudnya makhluk yang bernyawa di bumi, illa 'alallahi rizquha, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. 'Alallahi rizquha. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini, baik di kedalaman lautan yang nampak maupun yang tidak nampak oleh mata manusia, apa janji Allah? Semua rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ayat ini jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian
untuk tidak pernah takut, tidak pernah ragu akan rezeki yang Allah siapkan untuk semua kita, bahkan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Kalau janji Allah itu pasti benar. Coba kita lihat buktinya. Kita biasa nonton channel animal itu, binatang-binatang yang di syuting sedemikian rupa di tengah-tengah hutan itu. Ada segerombolan misalnya rusa sampai sekian ratus bahkan ribuan ekor. Ada gajah sekian ribuan ekor, harimau, singa begitu. Siapa yang melihara mereka? Siapa menyiapkan makanan kepada mereka di hutan itu? Siapa menyiapkan tempat tinggal mereka sehingga mereka bisa hidup dan berkembang biak di sana? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa melihara, memberikan rezeki, memberikan makan dan minum kepada binatang-binatang tertentu dan dalam jumlah yang tertentu pula. Sementara yang ada di kedalaman laut sana, kita terhitung berapa juta jenis ikan hidup dan siapkan tempat tinggalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang cukup. Karenanya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita sekalian. Apa kata beliau sehubungan dengan ayat ini? Ada dua hal kata beliau yang membuat saya ini selalu tenang, selalu senang dan tenang dalam menghadapi kehidupan dunia. Walaupun kadang dunia ini bergejolak, kadang ada cobaan-cobaan, ada rintangan-rintangan di dalamnya. Apa kata beliau? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki dan ajal setiap hamba-hambanya dan tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Yang pertama kata beliau karena ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu, batas usianya. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Jadi ajal, kita tidak perlu ragu, tidak perlu risau, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan ajal. Mau sakit apapun, mau kendala apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan menyampai ajal kita, kita tidak akan mati. Jadi kematian itu bukan karena penyebabnya, tapi karena ajal yang sudah sampai. Coba lihat banyak orang penyebabnya, kalau dilihat tabrakan, hilang bahagian tubuhnya, hilang lengannya, hilang tangannya, tetapi dia masih hidup. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Banyak orang di rumah sakit berbulan-bulan, bahkan dirawat di rumah sakit, dia tidak mati karena belum sampai ajalnya. Bahkan pengunjungnya, pembesuknya duluan mati daripada dia, karena pembesuknya sudah sampai ajalnya. Kalau ada rumah sakit, tiba-tiba dia ditabrak oleh PT-PT misalnya, ditabrak oleh motor, padahal dia sehat walafiat, bugar, kuat, bahkan mendatangi orang yang terbaring sakit rumah sakit berbulan-bulan lamanya. Itu jemaah Jumat dimati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa setiap manusia, sekali lagi setiap manusia sudah ditentukan ajalnya oleh Allah, demikian juga dengan rezekinya. Karenanya untuk memahami ayat ini, kita coba lihat peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam berkaitan dengan 3 ekor binatang. Yang pertama, semut, kodok dan ulat air. Jadi ada syaratnya, ternyata rezeki yang Allah siapkan itu memang ada 2. Ada rezeki mutlak, ada rezeki karena ikhtiar. Rezeki mutlak itu didapatkan oleh semua manusia. Apakah dia mencarinya atau tidak mencarinya, pasti dapat. Kalau rezeki ikhtiar itu harus dicari. Sama dengan buah pohon misalnya mangga yang jatuh di bawah pohonnya setelah masak,
itu rezeki mutlak, siapapun bisa mendapatinya. Tapi ketika dia masih di atas pohonnya, itu rezeki ikhtiar namanya. Tidak semua orang bisa mengambilnya. Disampingkan harus yang punya mangga yang bisa mengambilnya, ada syarat-syarat untuk mendapatkan mangga itu. Jadi itu namanya rezeki ikhtiar. Tidak didapati oleh semua orang, tapi pada orang-orang tertentu. Kalau rezeki mutlak, dia bersebaran di muka bumi, tinggal dipungut saja. Orang kafir, orang beriman, orang sembahyang, orang tidak sembahyang, semua dapat. Itu namanya rezeki mutlak. Sekarang kita mau lihat kisah yang terjadi zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang melibatkan 3 jenis binatang. Ada semut, kodok, dan ulat air yang hidup di dasar sungai. Ketika Nabi Sulaiman berada di sebuah pinggiran sungai, beliau melihat kejadian yang aneh itu. Apa kejadiannya? Dia melihat seekor semut yang membawa sebutir gandum. Kemudian semut ini merayap menuju ke seekor kodok yang sudah menganga mulutnya. Masuklah dia dalam mulut kodok itu. Kodok setelah memuat semut ini, lalu dia terjun ke air dan menyelam sampai di dasar sungai. Tidak lama, beberapa menit kemudian, kodok dan semut ini muncul lagi di atas permukaan air, dan Nabi Sulaiman melihat kodok kemudian memuntahkan kembali semut tadi tanpa sebutir gandum. Nabi Sulaiman bertanya, Nabi Sulaiman kan bisa berbahasa binatang, bertanya, kalian berdua dari mana? Dan apa yang kamu lakukan? Dan kemana gandum tadi yang 1 butir? Jadi semut pun berkata kepada Nabi Sulaiman, saya diperintahkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan makanan bagi seekor ulat air di dasar sungai yang hidup dalam rongga batu. Coba bayangkan. Ulat air yang hidup dalam rongga batu, buta, tidak bisa mencari makan, diantarkan oleh semut dengan wasilah kodok tadi. Betapa Allah Maha Kuasa, Maha tahu kapan, di mana, dari mana cara mengantarkan rezeki itu kepada setiap makhluk ciptaannya. Coba bayangkan. Orang ada yang mau ragukan kisah ini. Ada orang berkata, mana mungkin semut bisa bertahan dalam beberapa saat di dalam perut kodok, kemudian masuk menyelam di dalam air. Di dalam air ada oksigen. Coba lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 hari 3 malam dibakar dengan api yang paling besar, yang sangat besar, yang sangat panas. Apa yang beliau rasakan? Kalau Allah mau, Nabi Ibrahim malah seakan-akan ketika keluar dari kobaran api itu, Nabi Ibrahim bercerita, saya tidak merasakan panas sedikit pun dalam api itu, walaupun saya 3 hari 3 malam dibakar oleh Namrus. Apa yang dia lihat? Malah Nabi Ibrahim makan makanan dan minuman yang enak-enak dalam kobaran api itu. Atas izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki mutlak didapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sampai Nabi Soleh alaihissalam, umatnya minta kepada beliau. Kata umatnya, kami akan percaya kepada kenabian dan kerasulanmu wahai Soleh, ketika kau berdoa kepada Tuhanmu, keluarkan onta dari gunung batu yang tidak bercelah. Kalau dalam gunung batu, dalam batu yang bercelah, ada celahnya seperti ini, mungkin masih mungkin. Tapi ini gunung batu yang tidak bercelah. Itu permintaannya umat Nabi Soleh alaihissalam kepada nabinya. Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan onta betul dalam batu yang tidak bercelah itu, sesuai dengan permintaan umatnya. Apa yang terjadi? Allah mengeluarkan onta betina yang hamil di dalam batu yang tidak bercelah di hadapan mereka. Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak bisa? Nabi Musa alaihissalam, dalam logika manusia biasa, siapa kira-kira yang mampu memukul air laut dengan tongkat, kemudian laut itu terbelah menjadi jalan? Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau orang mengatakan itu kisah keliru, Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, tidak dinikahi, tidak ada satupun laki-laki yang menjamahnya dalam kamar yang tertutup, dia bisa hamil dan melahirkan seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala.
kalau Allah mau. Karenanya jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu risau, jangan terlalu ragu, jangan terlalu pusing dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tadi ulat air yang ada di dasar sungai dalam rongga batu tidak bisa keluar karena buta, juga diantarkan Allah Subhanahu wa taala rezekinya sehingga dia bisa hidup. Ya, ini tetapi apa syaratnya? Banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihu lahul samawati sab'a wal arda wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafquna fihum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Jadi semua yang ada di permukaan langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi Allah yang Maha Penyantun yang akan mengirimkan rezeki kepada kita sekalian. Yang kedua, apa syaratnya agar rezeki itu sampai kepada kita? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba, Allah memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang kita tidak usaha, tidak mencari. Dalam hal ini Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya Imam Malik. Kalau Imam Malik memahami ayat ini, memang ada rezeki yang tidak perlu dicari, dia datang dengan sendirinya. Imam Syafi'i berkata, tidak mungkin guru, rezeki itu harus dicari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, andaikan kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Coba, jadi Imam Syafi'i berkata, tidak mungkin rezeki itu bisa datang kepada kita kalau kita tidak mencarinya. Imam Malik berkata, bisa saja Allah kirimkan rezeki walaupun kita dalam keadaan tidur sekalipun. Imam Syafi'i ini membuktikan. Maka dia keluar dari pesantren tempatnya belajar kepada Imam Malik ini, berjalan ke sebuah perkebunan. Di perkebunan anggur itu dia melihat para petani sedang memetik anggur-anggurnya. Dia membantu di situ. Hasil kerjaannya dikasihlah dia sekeranjang anggur. Pulang ke pesantren dengan tergesa-gesa dia mengatakan kepada gurunya, wahai guru, ini bukti bahwa rezeki harus dicari. Tuan guru yang duduk sejak tadi berzikir dan mengajarkan Quran saja kepada santri-santrinya tidak mendapatkan sebutir anggur pun, andai kata saya tidak membawanya, tidak membawakan, mengantarkannya kepadamu. Apa kata Imam Malik? Dengan senyum beliau berkata, apa yang katakan wahai muridku benar. Apa juga yang saya katakan itu benar. Kenapa? Karena saya tidak bergerak sejak tadi pagi hingga sekarang, kau bawakan saya sekeranjang anggur. Jadi rezeki itu ada yang harus dicari dan ada akan datang diantarkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Karenanya mari kita senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menggantungkan harapan kita tentang rezeki itu kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tawakal kepadanya, insya Allah Allah akan mengirimkan rezeki itu kepada kita, baik dalam keadaan kita ikhtiar maupun dalam keadaan kita tidak mampu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya dan bertawakal kepadanya dan mencukupkan rezeki-rezeki untuk kita. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan dipanggil kembali menghadapnya kecuali rezekinya habis untuknya.
Jadi semua manusia, semua kita ini orang per orang sudah disiapkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya habis diambilnya. Jadi selama kita hidup, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa mensuplai seluruh hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadir hajat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.